Gembala, wahai gembala, hidupmu di desa. Seruling bambu, aduhai merdu sekali, bagai teman di kala lelah. Seruling bambu, aduhai merdu sekali, bagai teman di kala lelah. Ya, itulah sekelas lagu dari Bang Haji Rumah Irama yang judulnya Gembala. Kalau dalam syair Jawa itu, syairnya Sunan Bonang itu, cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sipo mengkosori. Suatu filosofi antara masyarakat yang butuh seorang pembimbing, dalam hal ini kiai atau guru, untuk menjelaskan makna blimbing. Blimbing itu kan namanya ada 5. Itu melambangkan ajaran Islam yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, perlu pembimbingan seorang kiai sebagai bekal hidup manusia, khususnya orang Islam. Gembala itu kalau diartikan secara sempit ya orang mengangon kambing atau sapi ya di lapang, tanah lapang gitu aja. Tapi kalau kita ambil makna filosofi yang lebih luas, itu maknanya banyak sekali, guys. Kalau dalam bangunan mandor itu istilahnya mandor, yang mengawasi, yang mengarahkan suatu bangunan. Kalau dalam pabrik itu sebagai operator untuk produksi, itu yang mematikan, yang memperbaiki mesin atau yang menghidupkan mesin. Kalau dalam instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar itu namanya supervisor. Kalau dalam masyarakat itu namanya kiai atau guru, orang yang mengangon, yang membimbing masyarakat. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dalam dunia torekoh, itu namanya mursyid. Itu adalah guru imam untuk perjalanan akhirat. Itulah sekilas tentang makna yang lebih luas dari gembala. Assalamualaikum, guys. Kali ini Lepri di tanah lapang menemani orang sedang menggembalakan sapi, guys. Kali ini Lepri mengambil judul Gembala, yaitu orang yang mengangon sapi atau kambing di tanah lapang. Sebelumnya mohon dukungannya ya, caranya cek tombol like dan subscribe supaya terjalin hubungan silaturahim yang lebih luas di antara kita. Terima kasih. Nah, sekelas ibu-ibu yang lagi angon kambing nih untuk hiburan di rumah sambil bercerita-cerita tentang kehidupan dengan teman-temannya. Ben awet nombah yo. Ya, itulah sekelompok gerombolan kambing-kambing, guys. Nah, ini adalah salah satu bentuk investasi yang menguntungkan, yang menjanjikan begitu kegiatan di rumah. Selain kerja untuk sampingan, kambing itu ya cukup dibawa ke lapangan begini. Nah, lama-lama nunggu setahun udah kelihatan gede-gede nih. Nah, segerombolan kambing kayak gini kalau dilelang, guys. Ya, kita bantu ya, Bim. Salah Bim jadi apa? Prok, tolong dibantu ya. Nah, langsung jadi pedet, guys. Ini adalah contoh sapi jenis Brahman, guys, ya agak mahal nih. Nah, ini contohnya dengan Mbah Rusmin ya, Mbah ya. Punya sapi berapa, Mbah? 4. Wah, lumayan nih, Mbah. Lumayan untuk kerja sehari-hari, Mbah ya. Iya, sambil cari hiburan di anu ya, Mbah ya. Ya. Terima kasih, Mbah.
diliarkan. Ya, selain dijencang di rumah guys, sapi ini juga bisa diliarkan guys, kayak gini. Nah, banyak sekali nih diliarkan. Nah, ini mulainya sejak kecil nih, caranya ini sejak kecil kayak begini langsung biasa diliarkan. Nah, kalau sapi rumahan ketika didadung di markas kayak begini, dia bingung, dia mesti tahu orang tahu suara apa mesti dia lari. Tapi kalau udah terbiasa diliarkan kayak begini, biasa lulut. Inilah segerombolan sapi-sapi yang diliarkan guys. Dia sudah cari makan sendiri. Kalau pulang ke rumah di jalan dia juga biasa aja, ketemu orang juga gak kaget, ada kendaraan juga gak kaget. Dia akan mengikuti dengan kepala rombongannya. Nah, inilah contoh sapi yang diliarkan. Jadi dia mencari makan sendiri. Jadi yang punya nggak usah cari rumput, cuma dia membawa ke suatu lapang kayak gini. Ini adalah suatu kawasan dekatnya perusahaan guys, perusahaan Belanda. Di background sana banyak pohon terbesi. Ya, seperti itu. Ya, itulah guys contoh sapi-sapi yang biasa diliarkan di lapangan. Banyak sekali nih. Jadi ini adalah miliknya 2 atau 3 tempat orang. Akhirnya semayan angon di tempat yang sama, di tempat yang lapang kayak begini. Ini di utaranya PJK pabrik kayu itu, daerah Sambeng, Kasiman, Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, selain Pak Rusmin, Ipri juga banyak temennya nih di lapangan ternyata. Berkelompok ya. Pak Sarmadi, sama-sama punya banyak sapi, jadi dikumpulkan jadi satu, jadi banyak kayak di kebun binatang. Ya, itu contohnya sapinya di sana itu. Ya, sambil berbagi pengalaman, cerita-cerita itu ya. Ya, inilah guys contoh sapi-sapi yang diliarkan. Ini dengan Pak Ipri ini, sama dengan saya namanya nih. Punya sapi berapa Pak semuanya Pak? 10. Wah, jenis Brahman semua Pak ya? Oh, ada itu suatu investasi yang sangat banyak Pak. Wah, lumayan Pak Ipri ini sudah punya sapi 10. Ya kayak begini, kerjanya hanya mengawasi, membawa ke lapang, bawa pulang, ya gitu aja. Diem-diem udah banyak celengan banyak nih. Oke Pak. Angon sapi kayak begini guys, atau kambing itu biasanya mulai jam 2 siang sampai sore menjelang maghrib guys. Jadi sapi makan sesukanya sampai kenyang. Kalau sore udah maghrib dibawa pulang lagi. Kalau kambing biasanya pagi-pagi itu dibawa ke tanah lapang. Ntar kalau agak siangan dikit jam-jam setengah 10 ntar dibawa pulang atau dipinggirkan ke tempat yang lebih teduh. Ntar jam 2 dibawa lagi ke tanah lapang sampai menjelang maghrib lalu dibawa pulang. Itulah gambaran kira-kira orang yang mengangon sapi atau mengangon kambing. Jadi orang-orang dahulu guys, itu sapi kayak begini itu sebagai investasi guys. Dari mulai kecil kayak begini dipelihara sampai gede kurang lebih setahun atau lebih 2 tahun, naik gede-gede begini. Nah, suatu saat ketika dia punya kebutuhan, itu tinggal iris atau dipotong dalam arti kata dijual. Lah, dijual itu uangnya nggak dipakai semuanya, separuh atau seperlunya saja. Setelah itu uangnya dibelikan lagi bakalan ya kayak gini, kecil-kecil kayak begini, supaya dipelihara lagi supaya menjadi banyak. Itulah siklus orang berternak sapi guys. Jadi yang dinamakan barokah ya mungkin kayak begitu.
tergantung kebutuhan. Dulu PBB merilis negara-negara maju, negara berkembang, negara-negara miskin itu patokannya karena dari UMR atau gaji satu negara, guys. Termasuk Indonesia waktu itu termasuk negara berkembang karena UMR-nya kecil. Tapi jangan lupa di selain gaji, patokan gaji orang bekerja, ada hal yang lain yang lebih penting, yaitu ekonomi yang kayak begini nih, kayak beternak kayak begini. Ini kelihatannya perputaran uangnya kecil, tapi sekali dijual ya menjadi besar. Makanya orang desa selain bekerja di rumah juga punya ternak kayak begini, mulai rojokoyo, dari mulai ayam, bebek, angsa, kelinci, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, itu untuk perputaran uang. Memang bentuknya bukan uang, tapi itu suatu modal investasi yang menguntungkan, baik jangka pendek, setengah tahun atau setahun atau 2 tahun. Nah, itu sebagai penumpang kebutuhan ekonomi, mencukupi kebutuhan anak-anaknya sehari-hari. Ya, hari sudah sore, setelah sapi setengah hari kenyang nih, saatnya sapi parade untuk pulang kembali ke kandangnya.